Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara, dan kali ini saya akan menceritakan sedikit dari perjalanan saya menemukan dan formulasikan ilmu bioenergi. Berawal dari latar belakang kehidupan saya, di mana saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja pada umumnya. Ya, orang tua saya tidak terlalu kaya, tapi juga tidak terlalu miskin. Tapi kita keluarga yang sangat-sangat sederhana. Saya sebagai anak pertama selalu diajarkan oleh orang tua saya tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab, karena ibu saya selalu berpesan kepada saya bahwa full, kamu harus menjadi contoh adik-adik kamu. Kamu harus memberikan suri teladan kepada adik-adik kamu, sehingga kamu harus punya dua yang dikuasain, yaitu ilmu dan agama. Sehingga sejak saat saya SD, saya sudah belajar di madrasah, juga di pendidikan umum, sampai saya ke perguruan tinggi pun saya belajar ilmu umum, dan juga saya sering datang ke pondok pesantren terutama di Jawa. Dan alhamdulillah saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan pendidikan saya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tapi saya orang yang suka mencari, saya orang yang suka mengeksplor. Yang seharusnya saya langsung bekerja selesai, ya, pada saat saya kuliah pun saya selalu mencari, gitu loh, mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan bagaimana hidup ini untuk menjadi sukses, baik sukses dunia, sukses akhirat. Dan saya kepingin benar, di samping saya bisa menjadi contoh adik-adik saya, tapi saya bagaimana lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga pada saat saya di pondok pesantren pun saya menggali ilmu-ilmu agama. Di sana banyak hal yang diajarkan, termasuk bagaimana untuk meningkatkan kerohanian kita, spiritualitas kita, agar hidup kita lebih dimudahkan oleh Allah. Ada hal yang sifatnya tasawuf yang saya pelajarin. Di sana ada ritual-ritual, bagaimana ritual untuk kita lebih dekat sama Allah, ritual bagaimana untuk kelancaran rezeki kita, ya, yang pada akhirnya itu memberikan bekal dalam hidup saya. Setelah saya kuliah, saya tidak bekerja di tempat orang lain, tapi saya bagaimana mulai menggali, mengeksplorasi diri untuk lebih memanfaatkan keilmuan saya untuk orang lain. Di sana saya mulai berwirausaha, kalau istilahnya sekarang, karena pada zaman saya istilah wirausaha itu belum digembar-gemborkan seperti sekarang ini. Tapi alhamdulillah di tahun 91 itu saya sudah mulai berwirausaha. Saya mengeksplorasi diri untuk bermanfaat semua orang lain. Ya, saya memproduksi herbal, saya tawarkan ke orang lain, dan alhamdulillah itulah memberikan rezeki kepada saya. Perkembangannya waktu, saya selalu mencari jawaban apa yang pernah saya pelajarin di pondok pesantren. Dulu saya pernah belajar ilmu tenaga dalam, saya belajar ilmu sigek. Ilmu sigek itu kalau di Jawa, terutama di Tegal, itu yang kalau ada orang mau menyentuh atau memukul niatnya jahat terus terlempar gitu. Nah, ternyata saya mencari jawaban ke sana kemari, ke kiai-kiai, ke orang-orang yang dianggap guru-guru besar keilmuan, tapi saya tidak memiliki jawaban yang jelas gitu. Apa sebetulnya sih hubungannya dengan ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu spiritual itu dengan kehidupan kita? Akhirnya saya mohon sama Allah, saya mendekatkan diri sama Allah, mencari jawabannya. Ya, akhirnya setelah 7 malam
saya mendekatkan diri sama Allah, saya mendapat jawabannya di sana bahwa ada hal yang sebetulnya ada dalam diri kita, ya kita harus mencari yang ada dalam diri kita, bukan mencari keluar dari diri kita. Ya, bahwa semua potensi yang akan bisa menyehatkan kita, potensi yang akan mensukseskan kita, yang akan memberikan kebahagiaan dalam diri kita, bukan berada di luar, tapi ada di dalam diri kita. Nah, itulah yang saya simpulkan dari jawaban-jawaban yang saya cari. Saya mencari jawaban dari Allah. Itulah yang saya dapatkan di dalam lubuk hati saya yang terdalam, di dalam pikiran spiritual saya terdalam. Itu jawaban itu. Akhirnya saya coba, karena saya kebetulan senang menulis, akhirnya saya coba jawaban itu saya tulis menjadi sebuah tulisan-tulisan yang panjang sampai berlembar-lembar, ya sampai berlembar-lembar, yang kalau di total itu bisa sampai 300 halaman. Jawaban-jawaban yang saya dapatkan dari Tuhan itu. Nah, terus apa ini yang saya tulis itu? Apa sih sebetulnya sebuah kekuatan yang ada dalam diri kita yang bisa menyehatkan kita, mensukseskan kita? Nah, akhirnya saya coba browsing. Pada saat itu internet masih susah gitu loh, tapi saya mencoba melihat, nebeng di tempat, di sebuah kantor, lihat di internet apa sih sebetulnya. Nah, saya terinspirasi ada kata bioenergy. Itu bahasa Inggris, itu produk-produk kesehatan di luar negeri saat itu. Nah, itulah akhirnya saya mencoba bagaimana kalau jawaban yang untuk bisa menyehatkan kita, mensukseskan kita itu saya namakan bioenergi. Ya, karena bioenergi berarti energi hidup atau energi kehidupan. Akhirnya saya coba namakan jawaban itu menjadi nama bioenergi. Nah, agar seseorang bisa memberikan manfaat, bisa memahami apa yang saya tulis itu, ya maka saya bikin sistematikanya itu. Saya bikin sistematikanya agar bisa menjadi syarat sebuah keilmuan. Nah, akhirnya jadilah dua suku kata, yaitu ilmu, bioenergi. Kenapa ilmu? Karena ini merupakan sebuah sistematika yang mudah dipelajari, yang mudah dipahami, dan tentunya akan mudah dipraktekkan, dimanfaatkan oleh siapapun. Terutama langsung saya manfaatkan untuk diri saya sendiri. Bagaimana saya manfaatkan ilmu bioenergi itu untuk penyembuhan penyakit anak-anak saya, bagaimana untuk kesehatan saya, ya untuk kesehatan istri saya. Dan saya coba juga ilmu bioenergi saya praktekkan dalam bidang ekonomi. Ya, saya coba praktekkan bagaimana untuk meningkatkan penjualan herbal saya. Ternyata luar biasa, saudara, luar biasa. Ya, saya tidak menyangka efeknya sebesar yang tidak seperti yang saya pikirkan gitu loh. Bahwa saya kepingin penjualan saya meningkat 3 kali lipat gitu loh. Saya mohon sama Allah meningkat 3 kali lipat. Ternyata betul gitu loh, penjualan saya, herbal saya 3 kali lipat. Kemudian saya coba, saya kepingin punya properti. Ya, saya nggak memiliki modal apapun, saya nggak memiliki uang waktu itu. Ya, saya coba kepingin punya properti di tengah kota dengan luas 2000 meter minimal. Saya coba mencari itu, saya mohon sama Allah. Saya di daerah Jogja, di daerah kota, rata-rata harganya minimal 2 miliar pada saat itu. Ya, 2 miliar itu sangat besar sekali. Nah, tapi saya doa sama Allah, ya Allah, gitu loh. Saya ingin memiliki properti, memiliki tanah di dalam kota, ya, yang minimal luas tanahnya 2000 meter. Saya coba keliling di Jogja. Nah, akhirnya banyak agen-agen properti pada saat itu bukan agen properti namanya maklar gitu loh. Ada maklar tanah yang nawarin ke saya. Mereka nggak bertanya, Pak Saiful punya uang enggak sih? Oh enggak, mereka dengan
seriusnya, oh Pak Saiful ini ada tanah di sini, ada tanah di sini, ada tanah di sini. Itu luar biasanya bahwa orang itu tidak melihat apakah kita itu punya uang atau tidak. Yang penting pada saat kita mengharapkan sesuatu yang baik, ya sesuatu yang berupa keuangan, ya maka orang akan merespon bahwa kita juga punya uang gitu loh. Itu yang luar biasanya. Sehingga banyak penawaran tanah-tanah di mana saya coba survei satu-satu, dan ternyata setelah pencarian 6 bulan, saya mendapatkan tanah itu di samping terminal, gitu loh. Ya di samping terminal, waktu itu terminal Umbul Harjo. Nah di situ pada saat melihat pun saya sudah senang banget gitu loh. Oh apakah ini bisa? Tapi alhamdulillah saya hanya doa sama Allah. Ya Allah, kalau memang ini milik saya, maka saya ini akan mudah menjadi milik saya. Bioenergi bekerja untuk menghubungkan saya dengan harapan-harapan saya, terutama agar saya bisa membeli tanah ini. Padahal saya nggak punya uang, saudara. Dan alhamdulillah, luar biasa. Ya, saya diberikan kemudahan-kemudahan. Orang yang menjual juga mudah. Mereka bisa diangsur pembayaran selama 1 tahun. Dan alhamdulillah luar biasa banget. Akhirnya saya memiliki properti itu. Itu saya praktekkan, memanfaatkan bioenergi itu. Saya coba juga bagaimana ada perumahan yang dijual. Saya coba gitu loh. Di sana ada beberapa unit. Padahal waktu itu masih ditempatin orang gitu loh. Tapi saya senang ini dengan rumah itu. Saya hanya berdoa, ya Allah, ini akan menjadi milik saya. Engkau akan memberikan uangnya kepada saya dengan cara Engkau. Tidak disangka-sangka dalam 1 tahun orang itu malah menawarkan rumahnya itu kepada saya. Pak Saiful, beli dong rumah saya. Ya, padahal pasarannya katakanlah hanya 100 juta. Ternyata udah Pak Saiful 50 juta juga nggak apa-apa. Seperti itu, saudara. Inilah luar biasanya Allah lewat bioenergi sehingga bisa memberikan manfaat terutama kepada saya. Jadi ilmu bioenergi yang saya sekarang ajarkan kepada saudara, kepada masyarakat banyak, itu sudah pertama saya praktekkan untuk diri saya. Kemudian saya ajarkan ke orang tua saya. Pada saat itu orang tua saya tidak punya uang, tidak punya harta yang untuk dijual, tapi saya minta orang tua saya untuk pergi haji. Orang tua saya berujar, uang dari mana full gitu loh, kecuali kamu ngasih duit. Padahal pada saat itu saya nggak punya uang juga gitu loh. Abah kamu ini juga nggak punya harta untuk dijual, gimana saya mau pergi haji? Sampai saya bertentangan dengan abah saya. Tapi begitu salah 1 tahun saya meyakinkan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kaya, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan untuk abah, untuk mama pergi haji. Akhirnya abang saya luluh, ya udah full, saya akan berdoa, saya akan memanfaatkan bioenergi. Hanya dalam 1 bulan abang saya berdoa minta tolong sama Allah agar bisa pergi haji, ya, agar bioenergi bekerja menghubungkan harapannya. Luar biasa, saudara. Ternyata ya saya dapat rezeki, saya bantu abang saya, orang tua saya untuk pergi haji. Masih kurang juga, ada kebun bambu yang biasanya kalau dibeli itu harganya bambunya itu hanya sebesar paling 1.500.000, ternyata ditawar sampai 9 juta, saudara. Bayangin aja, saudara, ya, sebuah kebun bambu yang kalau dijual itu diborong itu hanya 1.500.000, ternyata ada orang yang mau beli 9 juta. Itu kalau bukan karena kehendak Allah supaya bapak saya pergi haji, tidak mungkin terjadi, saudara. Inilah beberapa hal yang kenapa ilmu bioenergi sekarang masih saya coba ajarkan, saya perkenalkan kepada masyarakat. Lalu apa sih kelebihannya ilmu bioenergi ini? Kenapa kok harus ada pelatihan-pelatihan, ada seminar-seminar? Mungkin saudara sering mengikuti seminar-seminar, mungkin saudara sering mengikuti pelatihan-pelatihan, tapi yang membedakan seminar dan pelatihan bioenergi ini ada, yaitu di proses bioenergi adjustment. Ya. Nah, apa sih bioenergy adjustment itu? Bioenergy adjustment adalah proses, ya, ada 3 unsur, yaitu proses pembersihan,
penyeimbangan dan penyatuan. Pembersihan apa? Pembersihan seluruh energi negatif yang ada di dalam tubuh kita, di dalam semua aspek hidup kita, jasmani, rohani, mental, emosional, sosial, ekonomi. Kenapa harus dibersihkan? Karena kita contoh, kenapa harus dibersihkan? Kita manusia sering berpikir negatif. Hati kita sering mengalami kesedihan, kemarahan, iri, dengki. Kedengkian, kemarahan, iri, kesombongan, ya, kemudian berpikir negatif, itu lama-kelamaan akan menjadi kerak energi negatif yang akan menjadi sumbatan-sumbatan energi negatif. Nah, kalau lama-kelamaan, kalau ini tidak dibersihkan, yang jelas bisa jadi penyakit fisik, apalagi yang lebih parah jadi penyakit hati. Yang lebih parah, saudara, ya, kekacauan energi ini, ya, energi negatif ini itu bisa menghambat rezeki saudara. Saudara bekerja, ya, jadi susah, penghasilan tidak tercukupi. Saudara jualan tidak mudah laku. Saudara bisnis selalu gagal. Nah, saudara rumah tangga, saudara tidak bahagia. Nah, ini sumbatan-sumbatan energi ini yang harus dibersihkan, harus dinetralkan. Setelah bersih, maka diseimbangkan energi itu. Setelah menjadi seimbang, maka harus disatukan dengan kuasa dan kehendak Allah. Nah, peran saya di sini pada saat proses bioenergy adjustment adalah sebagai guide, sebagai pembimbing, ya, karena kebetulan saya diberikan kelebihan oleh Allah, ya, untuk bisa mengetahui, ya, jalur-jalur energi yang ada. Saya bisa merasakan, ya, potensi energi yang ada, kekacauan energi yang ada. Nah, bagi saudara yang ingin mendalami, mengetahui kekacauan energi pun itu bisa dipelajarin, ya, karena ini sebuah ilmu bioenergi, jadi bukan hal-hal yang sifatnya klinik, yang sifatnya gaib. Gaib itu kalau tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, kita sudah mempelajari, bukan gaib lagi, saudara. Nah, inilah bioenergy adjustment, saudara, fungsinya yang membedakan pelatihan seminar di tempat kita dengan seminar-seminar atau pelatihan di tempat lain, yaitu adanya bioenergy adjustment. Nah, bagi saudara yang ingin lebih lengkap apa sih bioenergy adjustment, saudara bisa lihat di website kita, ada di www.saifulmasri.com atau di bioenergy.co.id. Mungkin ini dulu, saudara, perjumpaan saya dengan saudara. Silakan saudara bisa lihat motivasi-motivasi saya yang lain, agar saudara lebih terinspirasi, agar saudara memberikan solusi. Segera saja, saudara, jika saudara ingin lebih bisa meningkatkan kualitas hidup saudara, ingin solusi masalah, ya, bisa saudara bergabung dengan kita untuk mengikuti pelatihan bioenergi atau membeli produk-produk energi. Salam sehat dan sukses selalu. Saya Saiful Masri, ya, hadir untuk membantu Anda. Salam sehat. Assalamualaikum.